Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Rapikan dulu tempat duduknya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah agar pembelajaran pada hari ini diberikan kelancaran dan Allah dan juga kita selalu diberikan semangat untuk selalu belajar. Jadi Bu absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Jawab saja. Ya, sebelum kita masuk ke materi, juga ada pertanyaan untuk kalian. Anak-anak, pernahkah kalian merasa kesulitan dalam melakukan sesuatu, kemudian kalian mendapatkan kemudahan atau keringanan dari orang lain? Seperti pada saat kalian sakit, kalian bisa boleh tidak masuk sekolah dan bisa mengerjakan tugas di waktu yang berbeda. Nah, bagaimana perasaan kalian pada saat menerima keringanan tersebut? Ya, dalam Islam terdapat konsep serupa, yaitu yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah adalah keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya dalam melakukan kewajibannya pada situasi tertentu, seperti pada saat sakit atau sedang dalam perjalanan. Nah, menurut kalian nih, mengapa Islam memberikan keringanan seperti ini? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian, tujuan, dan juga dalil dari Islam. Maka sehingga pada saat kalian telah mempelajari ini, kalian akan memahami bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan penuh kasih sayang. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian, tujuan, dan juga dalil Islam. Yang pertama adalah maka rukhsah secara garis memiliki arti keringanan atau pelonggaran. Rukhsah diartikan perubahan hukum dari hukum syarak karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan tujuan keringanan diperoleh oleh manusia untuk melaksanakan kebahagiaan Allah. Kemudian contoh rukhsah contohnya adalah puasa pada bulan Ramadan, hukumnya wajib bagi setiap muslim. Tapi seseorang boleh tidak melakukan puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus dihentikan di negara lain. Kemudian dalilnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejadian yang diperbuatnya. Kemudian alasan diberikan rukhsah yaitu tujuan rukhsah bukan untuk berbagai dosa atau mengingatkan suatu hukum yang sudah ringan. Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan diberikan keringanan sesuai dengan cara dan kondisi yang dibutuhkan. Kemudian rukhsah bagi orang yang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Kemudian rukhsah bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghindari keringanan sampai menemukan kelapangan sesuatu. Kemudian rukhsah ada dua macam, yaitu rukhsah yang mengandung istihsan dan perbaikan, yaitu pelaksanaan ijma atau rukhsah dan dipilih oleh seseorang. Apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik, contohnya musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kedua adalah rukhsah yang membutuhkan hukum azimah. Hukum yang awalnya haram dan menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya meminum kuat atau memakan bangkai pada keadaan tertentu dapat dihalalkan karena dapat membahayakan kesehatan atau kesehatannya. Nah, sampai sini maka sudah paham semuanya. Kalau sudah paham, kalian sekarang akan membentuk dua kelompok. Satu, dua, tiga di kelompok satu, satu, dua di kelompok dua. Jadi
1 diskusi mengenai musafir. Kemudian kelompok 2 tentang mendiskusikan orang yang sakit. Apa yang didiskusikan? Didiskusikan adalah 1. Apa pengertian rukhsah dalam konteks kasus ini? Kemudian yang kedua, apa dalilnya yang sesuai dengan kasus ini? Yang ketiga, apa tujuan diberikannya rukhsah dalam kasus ini? Waktunya adalah 30 menit. Ditulis di lembaran yang kemudian akan dipresentasikan dan kemudian dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Ya. Ya. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tugasnya? Nasi apakah ada kesulitan anak-anak tugasnya? Ya. Ini apa yang dalil ya? Yang ketiga. Tujuan. Nah, sudah 20 menit anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya itu. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada ya? Kemudian kelompok 2 silakan. Ya, beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Nah, setelah kalian mempelajari tentang rukhsah ini, semoga kalian lebih atau semakin menghargai kemudahan yang telah diberikan Allah kepada kita. Dan selalu berusaha menjalankan ibadah sesuai dengan kemampuan. Dan ingatlah firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi manfaatkanlah rukhsah ini dengan penuh tanggung jawab. Saya jadi sesuatu. Itu sesuatu apa? Manfaatkanlah rukhsah dengan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan. Ya, materi kita sudah selesai anak-anak. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Sepahamnya ya, sepahamnya. Oke. Yakni rukhsah salah satunya arti rukhsah yakni meringankan. Rukhsah dibagi menjadi 2, yakni rukhsah yang mengandung ihsan kebaikan dan ada rukhsah yang menggugurkan hukum azimah. Nah, rukhsah yang mengandung kebaikan yakni seperti seseorang yang lagi sakit atau lagi hamil pada saat bulan Ramadan, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa agar bayi yang ada di kandungannya bisa tumbuh dengan baik. Terus untuk rukhsah yang menggugurkan hukum azimah yakni contohnya ada orang lagi ndaki terus nggak ketemu apa itu kayak orang jual makanan dan di sana adanya cuma babi, ya itu boleh tak? Misalkan memang mepet dia sudah lapar, kalau tidak makan dia akan meninggal. Itu boleh bertanya Mbak. Tadi contohnya Mbak Siti Wati. Yang pertama itu kan misalkan ibu hamil, kenapa orang yang sakit boleh puasa? Kalau setiap tahun hamil gimana Bu? Aduh, doyan. Yang tahun hamil jadi kan rusak kan katanya Mas Kafir tadi rusak.
terus. Produktif sekali ya. Ya tapi kan kalau nggak kuat banget gitu loh, apalagi kandungan kayak kandungan lemah tuh, kalau masih kuat ya. Soalnya Wanda pernah bercerita. Produktif sekali. Loh, Terima kasih sudah mengumpulkan. udah lagi ya Bu. Tadi kurang banyak banyak Bu. Tadi banyak banyak. Dan untuk lebih memahamkan kalian pada materi kali ini, maka tugasnya adalah mempelajari soal AKR pendalaman dan juga uji pemahaman. Banyak banget. Tidak apa-apa. Oke, halaman 190 dan materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah lebih mendalami tentang rukhsah, yaitu rukhsah dalam sholat, puasa, zakat, dan juga haji. Apakah sudah dicatat tugasnya Nana? Begitu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, maka kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doakan penutup majelis. Alhamdulillah, terima kasih. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kalian selalu tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.